Ini yang saya mau cerita. 16 Ramadan, 17 Ramadan, 18 Ramadan saya bersahadat. Masih hidup di Toli-Toli. Dr. Randus Haji Hamid Butudoka. Saya sudah mempelajari Islam kurang lebih 8 tahun. Detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya datang kepada pegawai Kementerian Agama, dulu disebut dengan Kandep, Kepala Kantor Departemen Agama. Salah satu pegawainya bernama Dr. Randus Haji Hamid Butudoka, tetangga saya. Saya sudah datang ke beberapa ustadz, saya datang ke beberapa ulama, dan saya katakan niat saya untuk masuk Islam, semua pada lari. Ini kalau orang sudah dihinggapi hidayah, tidak ada makhluk yang bisa menghalanginya. Lalu saya di pagi-pagi buta menunggu. Usai sholat subuh saya dekati suatu masjid, ada Pak Hamid Butudoka, Haji Hamid. Saya datangi beliau. Sementara korvei, sementara kerja di masjid, bersih-bersih masjid, saya masuk. Saya katakan, Pak Haji, saya mau masuk Islam. Dia bilang saya tidak berani. Saya dalam keadaan menangis. Duh, sound system ini. Jadi saya duduk merenung di depan rumah. Istri saya tanya, Pak, kamu berhenti belajar filsafat karena kau banyak belajar filsafat, yang ada di pikiranmu Islam, padahal kau pendeta. Ada penjual ikan yang lewat. Penjual ikan lewat pakai kopiah, kopiahnya sudah miring, kopiah sudah tua. Kopiah hitam, peci hitam. Saya panggil, masuk. Dia masuk ke dalam rumah saya. Kita ngobrol. Konon di rumah saya itu kalau mau masuk harus bel dulu. Kenapa? Ada anjing. Ya namanya pendeta pasti pelihara anjing. Kalau di Padang biar bukan pendeta. Sampai 5 ekor poligami dengan anjing, 3 di depan dimuat pakai kandang, 3 di belakang, 3 depan, 2 di belakang, kopiah miring, naik motor. Kalau masih kafir nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Tapi yang bahaya kalau sudah Muslim lalu hidup dengan binatang najis begitu, itu bahaya. Jadi dia masuk, saya nggak pernah menaruh perhatian. Dia datang, kita duduk begini. Saya berdialog, saya tanya dia, apa itu Islam? Dia bilang Islam itu lautan yang dalam, tinggi, lebar, dan luas. Banyak berdialog. Dari percakapan dialog kami, dia katakan kepada saya tahu bagaimana kelakuan kamu. Dari kecil sampai kamu jadi pendeta. Kok kamu tahu saya pendeta? Saya tahu. Tadi malam kau tidak tidur, kau paksakan istrimu untuk masuk Islam kan? Loh, kok kamu tahu? Keluar istri saya dari dalam rumah. Istri saya usir orang yang menjual ikan ini keluar dari rumah kami. Karena dianggap mempengaruhi. Lama kami bercerita. Dia seorang penjual ikan. Tapi kecerdasan intelektualnya, Allahu Akbar, sudah mencapai tingkat seorang profesor. Saya bilang kita lanjut lagi besok cerita. Karena istri saya sudah marah di dalam. Pulang dia. Besok jam yang sama, menjelang siang, dia mampir lagi hari yang kedua. Saya panggil, kita ngobrol lagi. Saya tidak pernah menaruh perhatian. Orang kalau masuk ke rumah saya pasti anjing menggonggong. Kenapa dia tidak? Hari yang kedua kita ngobrol biasa, dan dia katakan, kamu namanya ini, dari kecil kau begini, sampai kau besar, dan sekarang kamu ini ingin sekali mencari tahu tentang Islam dan sudah tidak tahan di dalam hatimu untuk memeluk Islam. Bahkan tadi malam kamu 2 suami istri berkelahi karena kau minta diceraikan apabila istrimu tidak ikut. Kamu tahu dari mana? Saya tahu semua yang karam di laut, yang dimakan ikan yang tenggelam di laut pun saya tahu. Kamu ini siapa namanya? Tidak usah saya sebut. Tapi insya Allah dia bilang besok jam hampir zuhur, kamu sekeluarga, istri dan anak-anakmu akan ikut memeluk Islam bersama kamu.
Justru istri saya nggak mau. Kita ngobrol di dalam, saya bilang sudah, kita biar panjang sampai sore nggak apa-apa. Istri saya nggak ada, kita ngobrol di sini. Ngobrol kita lama sekali, rahasia. Dia tidak pernah mengajarkan saya, mengajarkan suratul Fatihah. Ayat yang saya baca tadi, yang diajarkan sama saya. Inna ansalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairan min alfi syahrin. Tanazalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam tempo 4 menit, ayat itu sudah melekat di kepala saya. Cepat kamu menghafal ya? Insyaallah saya bilang cepat. Jadi kapan saya masuk Islam? Pokoknya dalam minggu ini. Kalau nggak besok siang atau besok sore. Karena tidak ada orang di Toli-Toli itu mau mensyahadatkan. Nanti kamu datang ke bapak yang ada di ujung rumah sana. Namanya Kiai Haji Komarun Sofa. Beliau pegawai Departemen Agama yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dia yang mensyahadatkan kami sekeluarga. Yang lain nggak berani. Karena laporan hasutan dari orang-orang kafir. Jadi setelah dia pulang hari ketiga, pakaian yang sama, ikan yang dia bawa itu, parfum yang dia kenakan pun sama dengan parfum yang pernah saya cium dipakai oleh Imam Rabi Yahudi, terbuat dari minyak zaitun. Saya bilang, ini parfum zaitun yang kau pakai. Dia bilang, saya nggak pernah pakai parfum. Ini sudah malam ke-17 Ramadan. Malam begini. Saya dan keluarga. Orangnya kecil. Dia mengaku sebagai penjual ikan. Begitu saya disunat masuk Islam, dicari satu Toli-Toli. Nggak ketemu sampai hari ini. Jadi kalau antum mencari Lailatul Qadar itu nggak mudah. Kapan kau datang lagi? Insya Allah. Nanti kita akan jumpa lagi. Kamu tinggal di mana? Dia cuma tunjuk di sebelah sana, di pinggir laut. Hari Minggu pagi pas tanggal 15 Oktober, saya disuruh pimpin pemberkatan nikah orang-orang Kristen. Ada beberapa puluh pengantin sudah menunggu. Ditunggu-tunggu saya dan keluarga pergi di pinggiran pantai mencari beliau. Nggak ada rumahnya. 16, 17, 18 Ramadan, tepat di hari Rabu. Saya cari tidak dapat. Saya saksikan kepada beberapa kiai di sana. Dan mereka katakan, apa yang dia ajarkan kepada Pak Yahya? Banyak yang dia ajarkan. Saya bukan seperti ustadz-ustadz lain belajar ke Mesir, belajar ke Madinah, belajar ke mana-mana. Saya tidak pernah belajar kepada siapapun. Kecuali di pesantren Martapura. Tapi banyak rahasia yang dia katakan. Termasuk yang terjadi di akhir-akhir ini. Jadi orang hanya menempel pada Islam itu sebenarnya. Wallahualam. Makanya saya kalau jalan dakwah sendiri, nggak pernah pakai kelompok. Dakwah sendiri dengan keluarga, nggak cocok. Yang saya tahu bahwa Islam ini harus ditegakkan. Jangan cuma makan manisnya. Banyak yang beliau sampaikan kepada saya. Di saat saya di perjalanan mengeliling Indonesia, ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sumatera, kemana-mana, Sulawesi, menggunakan mobil, di perjalanan lelah, bertemu orang-orang yang saya tidak tahu, numpang di mobil, naik ke mobil, kadangkala sudah mulai terasa, kok baunya seperti parfum orang yang dulu, hilang. Jadi yang begini-gini dalam Islam itu masih berlaku. Mujizat kekuasaan Allah kepada para nabi tetap relevan dengan kehidupan sekarang. Mungkin karena saya dedengkotnya kafir, barangkali harus dengan cara begini supaya yakin terhadap Islam. Istri saya berapa kali usir. Ketenangan pada malam itu, daun tidak bergerak, dan tidak pernah saya rasakan bahagia dari saya kecil sampai tumbuh besar. Tidak pernah saya merasakan kebahagiaan sebagaimana saya berdialog dengan beliau. Itulah hidayah. Karena memang begitu, di bulan Ramadan Allah perintahkan malaikat Jibril, tebarkan rahmat di bumi, berikan kepada orang mukmin yang berpuasa. Yang kedua, berikan kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan.
Jibril akan mengembalikan rahmatnya yang masih tersisa di tangan. Kata Allah, tebarkan rahmat yang ketiga itu kepada orang-orang kafir yang ditentukan untuk memeluk Islam. Saya dan keluarga pasrah keluar dari rumah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu keluar dari rumah, hanya pakaian di badan. Pulang ke rumah, sudah disegel. Pakaian kami sudah dibuang di halaman gereja. Saya, istri, dan 3 orang anak ikhlas melepaskan segala-galanya demi Islam. Kita sudah jadi kiai, sudah jadi pejabat, mengkhianati Islam. Mengadu domba sesama Muslim. Sadarlah, kalian akan mati semua nanti. Ada pepatah Melayu mengatakan, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kemana-mana busuk. Kalau tidak mau berubah, nanti datang ke Riau, tuh pengadu domba sana. Tuh sana kiai yang suka menjilat kotoran kafir. Apa enggak malu sebagai kiai, sebagai penceramah? Kau berharga di antara sesamamu, sama-sama munafik. Umat dewasa ini lebih cinta kepada kebenaran. Amin.